Nah, sayang sudah tidak asing lagi bukan mengenai teks non-fiksi? Ada yang masih ingat apa itu teks non-fiksi? Ya, betul sekali. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan sebuah cerita nyata serta bersifat informatif. Memberikan sebuah informasi ya kepada pembaca. Adapun ciri-ciri dari teks non-fiksi yang pertama, memiliki ide yang ditulis secara jelas dan logis serta sistematis. Jadi secara berurutan ya. Lalu yang kedua, mengandung informasi yang sesuai dengan fakta. Jadi bukan hayalan ya sayang, berbeda dengan fiksi. Nah, yang ketiga bertujuan sangat jelas sekali. Adapun contoh dari teks non-fiksi, misalnya buku-buku biografi berbagai tokoh atau pahlawan atau tokoh inspiratif lainnya ya, dan cerita-cerita sejarah karena bersifat nyata ya sayang. Jika novel, cerpen itu kan sebuah hayalan ya, itu termasuknya contoh teks fiksi. Adapun langkah dalam menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi, yang pertama, kamu harus membaca terlebih dahulu dan memahami isi teks bacaan tersebut. Lalu yang kedua, carilah informasi yang bagian pentingnya yang terdapat dalam teks bacaan tersebut. Lalu coba kamu jawab pertanyaan yang tertera dengan menceritakan kembali isi teks tersebut secara tertulis maupun lisan, tergantung perintahnya ya. Nah, di sini ada teks cerita mengenai suku Baduy luar dan dalam. Tahu dong suku Baduy ada di mana? Ya, betul sekali, yaitu di Provinsi Banten, di provinsi yang kita tempati sekarang ini ya. Nah, bisa dibaca, bisa di-skip terlebih dahulu videonya, atau kalian bisa buka halaman 62 sampai 63. Silahkan dibaca. Nah, sayang, pada halaman 63 di sana ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya itu kesamaan cara hidup suku Baduy dengan suku bangsa kalian. Nah, kesamaannya kira-kira apa ya? Misalkan setelah kalian baca dan memahami teks bacaan mengenai suku Baduy ini, ternyata suku Baduy itu memiliki sikap gotong royong yang sangat tinggi, sama dengan halnya suku bangsa kalian. Lalu perbedaan cara hidupnya, misalkan setelah kalian menyimak teks bacaan tersebut mengenai suku Baduy, ternyata perbedaannya terletak pada di suku Baduy tidak terdapat listrik, dan khususnya di suku Baduy dalam, masyarakatnya tidak menggunakan alat komunikasi. Nah, sedangkan di suku bangsa kalian, misalkan suku bangsa Jawa nih, atau Sunda atau yang lainnya, itu sudah menggunakan alat komunikasi dan listrik serta sebagainya ya. Itu contoh kecilnya. Nah, untuk selebihnya kalian baca kembali ya sayang untuk menjawab pertanyaan 63. Cari sebanyak mungkin ya informasi yang kalian dapat mengenai kesamaan dan perbedaan dari suku Baduy dan suku kalian. Oke sayang? Nah sayang, kita kan sudah belajar mengenai gaya. Apa sih gaya itu, ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Gaya adalah tarikan atau dorongan sehingga menyebabkan benda itu bergerak atau berpindah tempat ya. Nah, ada apa saja gaya yang sudah kita pelajari? Ya, betul sekali, ada gaya gravitasi, gaya magnet, gaya gesek, gaya listrik. Nah, kali ini kita akan belajar gaya listrik serta pemanfaatannya ya. Apa itu gaya listrik? Gaya listrik adalah gaya yang terjadi karena adanya aliran listrik. Nah, listrik dibagi menjadi dua loh. Apa sajakah itu? Ada listrik statis dan listrik dinamis.
Ibu, listrik statis itu apa? Nah, listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau listrik yang muatan-muatan listriknya berada dalam keadaan diam. Contohnya, apakah kamu pernah menggosokkan sebuah penggaris di rambut kalian lalu menempelkannya di potongan kertas? Sudah pernah mencoba? Jika belum mencobanya, silahkan dicoba ya sayang untuk membuktikan bahwa itu menghasilkan listrik. Nah, jadi kalian coba potong kertas atau robek kertasnya ya, sekecil mungkin. Kalian potong-potong kertasnya, lalu kalian gosokkan penggarisnya di atas rambut atau di baju kalian ya selama kurang lebih 30 detik. Semakin lama semakin bagus. Lalu setelah itu kalian coba tempelkan di potongan kertas tersebut. Apakah yang terjadi? Apakah menempel atau tidak? Coba buktikan ya. Bisa juga nih menggunakan sebuah balon. Kalian tiup terlebih dahulu, lalu coba tempelkan di atas rambut kalian. Apakah berdiri rambut kalian? Nah, jika penasaran, coba buktikan ya, praktikkan. Oke sayang? Nah, itu merupakan termasuk listrik statis. Contohnya ya. Lalu listrik dinamis itu apa? Listrik dinamis adalah muatan-muatan arus listrik yang bergerak dan menghasilkan arus listrik. Nah, arus listriknya itu mengalir dari kutub positif ke ujung kutub negatif. Contohnya apa? Contohnya, ketika kalian menekan saklar lampu. Nah, ketika menekan, pasti akan menyala ya lampunya. Begitupun sebaliknya, ketika kalian menekannya kembali, maka lampu tersebut akan mati. Sama halnya dengan mobil mainan. Nah, biasanya ada saklar on dan off ya. Nah, jika kalian menekan saklar on-nya, maka mobil tersebut akan bergerak. Begitupun sebaliknya, jika kalian menekan saklar off, berarti mobil tersebut akan diam. Itu termasuk contoh listrik dinamis ya sayang. Nah, energi listrik merupakan bentuk energi yang paling banyak gunanya karena dapat diubah menjadi berbagai macam bentuk. Bentuknya apa saja? Nah, yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya, lampu. Lalu ada perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya apa? Setrikaan. Nah, kemudian yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya apa? Nah, ini dia kipas angin ya. Kemudian yang keempat, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya, televisi, radio. Itu ya sayang, contohnya. Adapun sumber energi listrik, ada baterai, ada aki, dinamo, generator. Nah, untuk selebihnya kalian bisa baca di buku pada halaman 77 sampai 78 ya sayang. Mungkin cukup sekian materi kali ini. Bagaimana sayang materi kali ini? Apakah menyenangkan? Apakah menarik? Apa yang sudah kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Tentunya banyak ya. Adapun tugasnya, coba kalian buka halaman 63. Nah, itu kalian isi ya, kerjakan. Lalu halaman 88, cukup nomor 1 dan 2-nya saja ya. Kemudian halaman 79, cukup tabel 2.2. Nah, itu tugasnya ya. Selamat mengerjakan, semangat selalu. Indonesia.